Halo teman-teman, pada video kali ini kelompok kami akan membahas mengenai kasus dugaan keracunan makanan yang terjadi pada siswa SDN 2 Jati Barat, Kabupaten Jepara. Berdasarkan pemberitaan Metro TV, 11 siswa sekolah dasar diduga mengalami keracunan setelah mengkonsumsi jajanan mie keliling yang dijual di depan sekolah. Kasus ini penting untuk dibahas karena menyangkut keamanan pangan, khususnya pada jajanan anak sekolah. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai permasalahan, penyebab, gejala, dampak, pencegahan, serta penanggulangannya. Permasalahan utama pada kasus ini adalah terjadinya foodborne illness atau penyakit akibat makanan yang terjadi pada siswa sekolah dasar. Sebanyak 11 siswa di SDN 2 Jati Barat Jepara mengalami keracunan setelah mengkonsumsi jajanan mie keliling di sekolahnya. Masalah ini menjadi serius karena sekolah itu seharusnya menjadi tempat yang aman bagi para siswa. Dan selain itu juga, hal ini menunjukkan bahwa terdapat resiko yang ditimbulkan apabila tidak ada pengawasan pangan yang ketat. Berdasarkan berita, kejadian ini diduga disebabkan oleh jajanan mie keliling yang dikonsumsi oleh siswa sebelum mengalami gejala keracunan makanan. Dalam teori foodborne illness, keracunan makanan dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti virus, bakteri, parasit, atau toksin yang mencemari makanan. Belum ada hasil pemeriksaan laboratorium yang disebutkan dalam berita, makanan jajanan keliling berisiko tinggi terkontaminasi karena pengolahan yang kurang higienis, alat masak yang tidak sehat, serta makanan yang terlalu lama terpapar udara dan lingkungan sekitar. Dampak dari kejadian ini cukup serius. Akibat keracunan ini, 11 siswa harus mendapatkan perawatan medis di Puskesmas Kecangan. Dari jumlah tersebut, 10 siswa diperbolehkan pulang setelah kondisi membaik. Namun, 1 siswa harus mendapatkan perawatan inap. Selain berdampak pada kesehatan, kejadian ini juga berdampak pada proses belajar siswa, kekhawatiran orang tua, dan menurunkan rasa percaya terhadap jajanan di sekitar sekolah. Gejala yang dialami para siswa antara lain diare, muntah-muntah, dan juga nyeri perut. Dalam berita juga disebutkan bahwa muntahan siswa berupa mie dengan warna agak kemerahan yang menandakan makanan belum tercerna dan menjadi penyebab utama keracunan. Gejala tersebut merupakan ciri keracunan makanan akut yang biasanya muncul beberapa jam setelah mengonsumsi makanan yang terkontaminasi. Berdasarkan teori kesehatan masyarakat, pencegahan keracunan makanan itu dapat dilakukan dengan beberapa langkah. Yang pertama, menjaga kebersihan dan higienitas makanan, mulai dari alat masaknya, bahannya, dan juga cara menyajikannya. Yang kedua, pengawasan jajanan di sekitar sekolah oleh pihak sekolah. Dan yang ketiga itu mengedukasi para siswa-siswi agar mereka tuh lebih selektif lagi dalam memilih makanan yang bersih dan juga aman. Adapun penanggulangan yang dapat dilakukan berdasarkan teori antara lain, pertama, penanganan medis serius bagi korban untuk mencegah komplikasi seperti dehidrasi dan gangguan elektrolit. Yang kedua, penyelidikan epidemiologi oleh petugas kesehatan untuk mengetahui sumber dan pola keracunan. Pemeriksaan laboratorium terhadap makanan yang diduga menjadi penyebab untuk memastikan agen penyebabnya. Yang keempat, pembinaan dan penertiban pedagang jajanan sekitar sekolah agar memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan. Yang kelima, kerjasama antara sekolah, orang tua, dan dinas kesehatan dalam pengawasan jajanan anak sekolah. Penyusunan dan penerapan kebijakan sekolah terkait jajanan sehat, seperti diadakannya kantin sehat yang lebih terkontrol lagi, dan membatasi para jajanan penjual keliling di sekitar sekolah.